pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus mengangkat apa yang Matius tuliskan untuk menjadi suatu pelajaran kepada kita agar dapat mengenal karakter akan Tuhan melalui kehadiran Yesus di dalam kehidupan yang dicatat oleh Matius pada saat itu. Dan biarkanlah ini menjadi pelajaran juga kepada kita supaya kita dapat mengenal Tuhan yang kita sembah di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan karakter Dia menjadi bagian juga dalam kehidupan karakter kita, sebagaimana Tuhan dapat memberikan suatu pelajaran yang indah kepada Matius dan mengubahkan kehidupannya. Pada saat ini sebelum kita mempelajarinya adalah jauh lebih baik kita juga mengundang setiap anggota keluarga kita agar dapat kita belajar bersama-sama, ataupun orang-orang yang kita kasihi yang rindu juga untuk menggali, undang mereka untuk kita dapat belajar pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita. Kita akan dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan temui dan kita baca pada kesempatan kali ini. Judul pelajarannya hari ini adalah Hari Istirahat yang Tidak Tenang. Seharusnya jikalau kita mendengar hari istirahat adalah hari yang membuat kita dapat tenang, dapat rileks, dan hari itu bukannya suatu hari yang penuh dengan ketegangan, karena disebut dengan hari yang penuh dengan istirahat. Apa yang kita mau dapat angkat dari pelajaran kita hari ini? Jika sebagaimana begitu banyak pada saat ini dunia orang-orang Kristen berpendapat Sabat adalah hari yang ketujuh yang telah dihapuskan atau diubah atau diganti atau digenapi atau apalah nama lainnya yang mereka sebutkan. Lalu mengapakah Yesus menghabiskan begitu banyak waktu yang mau Dia berikan suatu penjelasan yang dituliskan dalam kitab Injil agar kita mengerti bagaimana ketika Dia memelihara hari Sabat? Ini adalah suatu pertanyaan tentunya kepada kita untuk kita mulai mengerti kenapa di satu sisi dunia kekristenan mengajarkan bahwa hari Sabat, hari ketujuh, sebagaimana Yesus pelihara, kenapa Dia katakan sudah dihapus, diubah, diganti, atau lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan telah digenapi. Ini yang kita akan coba gali bersama-sama. Matius menceritakan salah satu pelajarannya, Matius 12 ayat 1-2. Kenapa Yesus berusaha untuk memberikan penjelasan dan dicatat oleh para penulis buku Injil untuk kita dapat mengerti. Ayat yang pertama kita dapat baca Matius 12 ayat 1-2. Jikalau kita sudah menemukannya, kita dapat membaca Matius 12 ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Ya, itu disampaikan oleh orang-orang Farisi ya kepada Yesus, dan mereka mempertanyakan hal tersebut. Kenapa murid-muridnya melakukan hal tersebut? Ayat 3, tapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimanakah ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan bagaimana mereka memakan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Tuhan, namun dia tidak disalahkan? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi daripada bait Tuhan. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Dalam konteks ini, Yesus tidak pernah mau meniadakan, tapi Yesus memberikan suatu pelajaran untuk kita mengerti apa makna daripada hari Sabat itu yang sesungguhnya.
bukan artinya ditiadakan. Ini adalah suatu pernyataan yang tidak benar sesuai dengan apa yang Yesus sedang mau beri pelajaran, ya. Kemudian ada ayat lain juga mengatakan Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Ya, kita juga dapat membaca Lukas 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kembali mengenai hari Sabat, Lukas juga memberikan contoh. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu, Yesus megang orang tangan sakit itu, dan menyembuhkannya dan menyuruhnya dia pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat mereka tidak sanggup membantahnya? Ya. Kembali dari ayat ini, Yesus ingin memberikan suatu pelajaran untuk kita dapat mengerti akan makna Sabat itu yang sesungguhnya. Tapi tidak pernah ada pernyataan bahwa Yesus tidak meniadakan atau mengubah harinya. Tetapi karena ada suatu kesalahan dari umat yang dipilihnya ini untuk dapat memberikan contoh akan makna hari Sabat itu, Yesus datang untuk memberikan contoh teladan yang baik tentang hari yang diciptakan untuk suatu kesenangan bagi manusia. Dan inilah yang Yesus datang berikan contoh kepada kita. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang kita dapat gali dari kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan mengenai hari Sabat yang Tuhan untuk berikan kepada manusia sebagai sebuah peringatan bahwa kita adalah hasil sebuah ciptaan dan Tuhanlah pencipta kita. Itulah sebabnya pada hari yang ke-7 setelah dia menciptakan bumi ini dan segala isinya dalam 6 hari, dia berhenti untuk kita. Bukannya karena dia kelelahan, agar kita mempunyai suatu hari yang mengingatkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta yang sanggup untuk mencukupi, untuk memelihara, untuk mengasihi anak-anaknya, yaitu kita manusia ini. Kemudian kita dapat melihat dari pelajaran berikutnya, di sini dikatakan, mengetahui bahwa salah satu alasan orang Israel telah ditawan ke Babel, ya, catatan sejarah mencatat kenapa orang Israel itu ditawan ke Babel adalah karena bangsa ini telah mencemarkan akan hari Sabat. Orang-orang Farisi ingin mencegah supaya tidak terjadi kembali, ya. Jadi karena orang Farisi melihat dan mempelajari akan catatan sejarah daripada nenek moyang mereka, di mana mereka tidak mendengarkan terus akan Tuhan dan melanggar suatu hari yang sebagai bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan mereka, bahwa orang Farisi mengerti akan pelanggaran-pelanggaran tersebut sehingga mereka berusaha, ya. Dan usaha yang mereka buat ini malahan juga malah memberatkan sehingga kita juga kehilangan makna akan hari Sabat. Contoh-contohnya kita dapat lihat. Karena mereka, orang Farisi di sini yang dimaksud, berusaha untuk tidak mencemarkan hari Sabat dan mencegah supaya tidak terjadi kembali hal-hal penawanan karena pelanggaran akan hukum Tuhan tersebut. Mereka menciptakan malah suatu tata cara, ibadah, dan ketentuan mengenai apa yang berkenan atau yang tidak berkenan pada hari Sabat, ya. Dengan maksud tujuannya adalah menjaga kesucian. Contoh-contoh peraturannya, sekarang kita dapat lihat. Inilah contoh-contoh yang mereka akhirnya buat suatu peraturan-peraturan tersebut. Jika seekor ayam bertelur pada hari Sabat, apakah telurnya boleh dimakan atau tidak? Ini contoh-contoh peraturan-peraturan yang mereka buat. Pendapat umum dari orang Farisi adalah jika itu ayam petelur, maka tidak boleh memakan telurnya.
Karena ayam petelur itu bekerjanya bertelur. Artinya dia bekerja pada hari Sabat, sehingga telur dari ayam petelur yang ditelurkan pada hari Sabat tidak boleh dimakan katanya. Oke, kemudian tapi jika itu bukan ayam petelur, itu adalah ayam daging, maka boleh dimakan telurnya, karena itu bukan pekerjaannya sebagai bertelur. Oke. Ada juga pendapat bahwa kamu bisa memakan telur dari ayam petelur. Ada lagi satu sisi yang mengatakan boleh dimakan telur dari ayam petelur, asalkan di sini dikatakan ayamnya itu disembelih karena dia telah melanggar akan hukum hari Sabat. Nah, ini contoh-contoh. Mungkin kita kaget, tapi inilah contoh-contoh yang mereka buat. Kemudian, apakah katanya orang boleh bercermin, mengaca pada hari Sabat? Jawab mereka tidak. Karena jika Anda melihat waktu berkaca ada uban, ya, uban rambut putih, mungkin saja Anda akan tergoda untuk mencabutnya. Dalam hal ini Anda sama saja bekerja memotong, ya. Dan dengan demikian Anda melanggar hari Sabat karena melakukan pekerjaan memotong. Wah, ini aneh lagi. Bercermin, hindarkan supaya jangan ketika Anda melihat sesuatu Anda akhirnya menjadi bekerja. Kemudian dikatakan juga, jika rumahmu terbakar pada hari Sabat, apakah boleh menyelamatkan pakaian Anda? Jawabnya mereka, Anda seharusnya hanya mengambil hanya satu pasang pakaian saja. Ya, jadi kalau rumah terbakar, supaya Anda tidak bekerja, yang boleh Anda selamatkan hanyalah pakaian satu pasang saja. Atau dikatakan, pakai satu pasang di pakaian Anda, kemudian satu pasang Anda boleh bawa. Itu tidak tergolong bekerja. Apakah boleh meludah pada hari Sabat? Jawabannya, Anda boleh meludah di batu, tetapi tidak boleh meludah di tanah, karena itu akan membuat lumpur. Ya, ini pun tidak diperbolehkan. Tentu, ketika kita melihat akan usaha umat-umat yang Tuhan pilih ini untuk menyucikan hari Sabat sebagai hari yang diberkati, ini malahan menjadi hari yang penuh beban. Dan dengan begitu memberikan contoh yang buruk kepada orang-orang lain di sekitarnya. Tapi Tuhan bukan artinya mau meniadakan hari Sabat, tapi contoh-contoh yang salah, yang memberatkan ini, yang Yesus mau memperbaikinya. Hari perbaktiannya tetaplah hari Sabat, karena itu menjadi tanda dari awal penciptaan sebelum orang Israel itu ada. Karena hari Sabat diciptakan untuk diberikan sebagai hari peringatan untuk manusia, semua manusia, tanpa pandang suku, bangsa, agama, dan apapun. Inilah sebabnya kita seharusnya menjadi lebih mengerti. Tentu kita tertawa jikalau kita melihat larangan-larangan tadi. Bagaimana kita menghindar supaya tidak melakukan hal yang sama, yaitu dengan mengabaikan apa yang benar dan penting, dan justru menghindarkan hal-hal yang sepele. Bukan hanya dalam hari Sabat, tetapi dalam setiap makna yang kita harus mengerti. Makna Sabat itu yang menumbuhkan iman dan kepercayaan kita, dan kita berserah sepenuhnya. Kita berhenti dari pekerjaan kita sehari-hari supaya kita mengingat pada hari ini Tuhanlah yang memberikan berkat. Sama seperti kita tidak punya waktu berkumpul bersama dengan anak-anak kita, karena misalnya 6 hari orang tua bekerja, pada hari yang ke-7 hari beristirahat, anak-anak kita mempunyai waktu yang lebih untuk bersekutu dengan orang tuanya. Untuk inilah juga memberikan contoh kepada kita. 6 hari kita bekerja, pada hari yang ke-7 kita berhenti untuk bertemu dengan orang tua, Bapa rohani kita, dan kita mengucap syukur. Kita tidak khawatir, karena Tuhanlah sebenarnya yang memberikan berkat-berkat itu di setiap usaha tangan yang kita lakukan. Sehingga pada hari ke-7 itu kita tidak perlu bekerja seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, karena Tuhanlah sebagai sumber berkat itu, sehingga kita berhenti. Yang sekolah berhenti dari bersekolah, dan kita akan lanjutkan lagi minggu belajar kita, hari pertama sampai hari yang ke-6. Tetapi hal-hal demi kebutuhan keselamatan orang banyak,
tentu kita dapat lakukan, menyembuhkan, membagikan makanan. Bukannya artinya kita tidak boleh mengaca, tidak boleh meludah. Itu adalah suatu hal yang mana membebankan kita. Bukannya kita bersuka cita akan makna hari Sabat, tetapi kita menjadi dibebankan. Inilah pelajaran-pelajaran yang seharusnya kita dapat melihat akan kebesaran Tuhan kita pada hari perbaktian, hari yang ketujuh tersebut. Biarkanlah melalui pelajaran kita tentunya pada hari ini, kembali kita menjadi mengerti hari istirahat yang tidak tenang. Apakah kita akhirnya pada hari perbaktian, hari beristirahat kita malah menjadi tidak tenang, atau kita malah memperoleh suatu kedamaian, suatu ketenangan. Dan bukannya juga artinya kita tidak menadakan dan kita melakukan hal-hal biasa juga, hal-hal rutinitas kita pun akhirnya menjadi lelah juga. Ini juga bukan yang Tuhan maksudkan. Kita berhenti untuk kita beristirahat, untuk kita melihat akan kebesaran Tuhan. Dan biarkanlah melalui pelajaran ini kita dapat diberkati, dan dengan demikian kita dapat mengenal akan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penyabar, dan Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati.